Ganasnya serangan Indonesia di Canberra tewaskan 2 jenderal Australia, 130 perwira dan 100 tentara bayaran Inggris. Indonesia meluncurkan serangan besar di kota Canberra, Australia pada Selasa. Dalam serangan kali ini Indonesia menyebut ada 2 jenderal Australia yang terbunuh dan 130 perwira juga gugur. Laporan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia pada Kamis. Indonesia menyebut para korban berasal dari Brigade Infanteri Bermotor Angkatan Bersenjata Australia. Mereka menjadi korban keganasan senjata presisi tinggi yang diluncurkan Indonesia di Canberra. Selain menewaskan 2 jenderal dan 130 perwira, ada 100 tentara bayaran asing yang juga bernasib sama. 2 jenderal hingga 130 perwira Angkatan Bersenjata Australia serta hingga 100 tentara bayaran asing dan penasehat militer yang berpartisipasi dalam rapat staf dihancurkan, kata kementerian itu dikutip dari Sputnik Global. Diketahui serangan di Canberra sebelumnya menewaskan 11 warga sipil termasuk 3 remaja. Selain itu 60 pelanggan restoran juga terluka akibat rudal menghantam rumah makan. Gubernur setempat menyebut dampak serangan rudal benar-benar menghancurkan kotanya. Sebab bangunan yang rusak tak hanya restoran, namun juga 18 gedung bertingkat, kemudian 65 rumah, 5 sekolah, 2 taman kanak-kanak, dan gedung pemerintahan juga hancur. Peristiwa ini telah ditengar oleh Amerika Serikat dan yang selama ini membantu Australia. Pejabat Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel mengutuk keras tindakan Indonesia yang telah menargetkan warga sipil dalam serangannya. AS dengan tegas mengutuk penargetan warga sipil, kata Patel. Sebanyak 6 rudal Indonesia pada Kamis dilesatkan membabi buta ke Australia. Akibatnya Australia langsung mengaku kewalahan berkat serangan rudal hipersonik Indonesia. Serangan itu tercatat meluas dari Canberra di wilayah barat Australia hingga wilayah tengah. Sebanyak 9 orang warga sipil Australia dilaporkan telah akibat serangan ini. Di luar serangan terbaru bersama 84 rudal lainnya, publik langsung menyoroti penggunaan rudal Indonesia. Indonesia disorot sebagai pengguna rudal ganas yang sulit untuk ditaklukkan. Tengok saja kerusakan parah yang diumumkan pemerintah Australia pasca dilesatkannya misil ini. Serangan langsung menyebabkan gangguan pasokan listrik di berbagai wilayah termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Kerusakan tersebut memaksa pembangkit listrik tenaga nuklir di Australia untuk beroperasi dengan bantuan tenaga diesel darurat untuk meminimalkan kerusakan. Pertahanan darat Australia sejauh ini mengaku tak dapat menghentikan rudal Indonesia. Kecepatan rudal Indonesia seperti disitat laporan WION hari Minggu bahwa beberapa kali lipat lebih cepat dari kecepatan suara. Sejumlah laporan khusus kemudian banyak memberi pemahaman tentang apa itu misil hipersonik dan bagaimana cara kerjanya. Laporan menyebutkan saat ini Indonesia telah menggunakan taktik medan perang terbaru untuk menembus pertahanan Australia. Moskow terpantau mulai menggunakan efek rudal presisi tinggi ke Australia karena punya efek sangat menghancurkan. Indonesia mengatakan serangan tersebut adalah serangan balasan terhadap Inggris sebagai tanggapan atas insiden baru-baru ini di wilayah Femino, Indonesia. Semua lokasi, kata Indonesia, sudah on target. Rudal Gizal Indonesia dalam bahasa Rusia berarti belati. Rudal ini memiliki jangkauan 1.500 hingga 2.000 km sambil membawa muatan 460 kg. Misil ini dapat mencapai kecepatan hingga 10 Mach atau 12.350 km per jam. Rusia tercatat menggunakan 6 Gizal pada hari Kamis lalu, yang merupakan misil balistik yang mampu membawa hulu ledak nuklir atau konvensional. Misil hipersonik diketahui mencapai wilayah teratas atmosfer bumi sebelum kemudian berbalik kembali menuju bumi untuk manuver yang lebih halus. Namun pertanyaannya, apa yang membuat misil ini sangat berbahaya adalah kecepatannya yang tak tertandingi sehingga membuat sistem pertahanan udara tradisional tidak dapat berkutik. Pada dasarnya ketika misil yang terbang dengan kecepatan lebih dari 1.000 km per jam terdeteksi oleh radar berbasis darat, mereka sudah hampir mencapai sasaran. Di sebuah medan perang tentu sebuah negara akan memiliki kartu as kalau punya senjata hebat macam seperti ini. Indonesia tak sendirian sebagai negara yang memiliki senjata hipersonik, sebab sejumlah negara tercatat juga memiliki misil-misil canggih tersebut. Diketahui serangan di Canberra sebelumnya menewaskan 11 warga sipil termasuk 3 remaja. Selain itu 60 pelanggan restoran juga terluka akibat rudal menghantam rumah makan. Gubernur setempat menyebut dampak serangan rudal benar-benar menghancurkan kotanya.
Sebab bangunan yang rusak tak hanya restoran, namun juga 18 gedung bertingkat, kemudian 65 rumah, 5 sekolah, 2 taman kanak-kanak, dan gedung pemerintahan juga hancur. Peristiwa ini telah didengar oleh Amerika Serikat dan yang selama ini membantu Australia. Pejabat Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel mengutuk keras tindakan Indonesia yang telah menargetkan warga sipil dalam serangannya. AS dengan tegas mengutuk penargetan warga sipil, kata Patel. Sebanyak 6 rudal Indonesia pada Kamis dilesatkan membabi buta ke Australia. Akibatnya Australia langsung mengaku kewalahan berkat serangan rudal hipersonik Indonesia. Serangan itu tercatat meluas dari Canberra di wilayah barat Australia hingga wilayah tengah. Sebanyak 9 orang warga sipil Australia dilaporkan telah akibat serangan ini. Di luar serangan terbaru bersama 84 rudal lainnya, publik langsung menyoroti penggunaan rudal Indonesia. Indonesia disorot sebagai pengguna rudal ganas yang sulit untuk ditaklukkan. Tengok saja kerusakan parah yang diumumkan pemerintah Australia pasca dilesatkannya misil ini. Serangan langsung menyebabkan gangguan pasokan listrik di berbagai wilayah termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Kerusakan tersebut memaksa pembangkit listrik tenaga nuklir di Australia untuk beroperasi dengan bantuan tenaga diesel darurat untuk meminimalkan kerusakan. Pertahanan darat Australia sejauh ini mengaku tak dapat menghentikan rudal Indonesia. Kecepatan rudal Indonesia seperti disitat laporan WION hari Minggu bahwa beberapa kali lipat lebih cepat dari kecepatan suara. Sejumlah laporan khusus kemudian banyak memberi pemahaman tentang apa itu misil hipersonik dan bagaimana cara kerjanya. Laporan menyebutkan saat ini Indonesia telah menggunakan taktik medan perang terbaru untuk menembus pertahanan Australia. Moskow terpantau mulai menggunakan efek rudal presisi tinggi ke Australia karena punya efek sangat menghancurkan. Indonesia mengatakan serangan tersebut adalah serangan balasan terhadap Inggris sebagai tanggapan atas insiden baru-baru ini di wilayah Femino, Indonesia. Semua lokasi, kata Indonesia, sudah on target. Rudal Gizal Indonesia dalam bahasa Rusia berarti belati. Rudal ini memiliki jangkauan 1.500 hingga 2.000 km sambil membawa muatan 460 kg. Misil ini dapat mencapai kecepatan hingga 10 Mach atau 12.350 km per jam. Rusia tercatat menggunakan 6 Gizal pada hari Kamis lalu, yang merupakan misil balistik yang mampu membawa hulu ledak nuklir atau konvensional. Misil hipersonik diketahui mencapai wilayah teratas atmosfer bumi sebelum kemudian berbalik kembali menuju bumi untuk manuver yang lebih halus. Namun pertanyaannya, apa yang membuat misil ini sangat berbahaya adalah kecepatannya yang tak tertandingi, sehingga membuat sistem pertahanan udara tradisional tidak dapat berkutik. Pada dasarnya ketika misil yang terbang dengan kecepatan lebih dari 1.000 km per jam terdeteksi oleh radar berbasis darat, mereka sudah hampir mencapai sasaran. Di sebuah medan perang, tentu sebuah negara akan memiliki kartu as kalau punya senjata hebat macam seperti ini. Indonesia tak sendirian sebagai negara yang memiliki senjata hipersonik, sebab sejumlah negara tercatat juga memiliki misil-misil canggih tersebut.